Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan APE 616311. Kita masih membahas mengenai konversi energi biomasa menjadi biogas, dan pada bagian yang keempat ini kita masih akan melanjutkan untuk membahas faktor-faktor yang penting dalam proses produksi biogas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagian faktor yang berpengaruh dalam proses produksi biogas. Kita lanjutkan dengan faktor yang ke-9 dari operasional biogas, yaitu suhu. Dalam proses produksi biogas, berdasarkan suhunya, proses biogas diklasifikasikan menjadi proses pada suhu psychrophilic, mesophilic, dan thermophilic. Gambar ini menunjukkan laju pertumbuhan bakteri pada kisaran suhu psychrophilic, mesophilic, dan thermophilic. Kita bisa melihat bahwa meskipun kisaran suhu psychrophilic itu bisa dari serendah-rendahnya 4 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, tetapi kondisi optimum terjadi pada kisaran suhu antara 15 hingga 18 derajat Celcius. Sedangkan untuk kondisi mesofilik itu bisa bekerja hingga suhu 45 derajat Celcius, tetapi kondisi optimumnya adalah 28 hingga 33 derajat Celcius. Dan ini sangat menguntungkan terutama bagi Indonesia, karena Indonesia sepanjang tahun itu memiliki suhu ambien, suhu udara sekitar 30 derajat Celcius, hampir di banyak wilayah, sehingga tidak memerlukan misalnya sistem pemanasan untuk mencapai suhu optimum mesofilik. Kemudian pada bakteri-bakteri termofilik itu tumbuh optimum, bekerja optimum pada kisaran suhu 40-60 derajat Celcius. Suhu optimum ini ada kaitannya dengan berapa lamanya waktu diperlukan untuk proses biogas sampai sempurna. Misalnya pada suhu psychrophilic, hydraulic retention time-nya bisa mencapai lebih dari 100 hari, pada mesofilik 30-60 hari, dan pada kondisi termofilik hanya 10-16 hari. Ini artinya bahwa makin tinggi suhu itu makin cepat reaksi berlangsung, sehingga makin banyak juga biogas yang dihasilkan. Nah, kita lihat di sini perbandingan antara produksi biogas pada suhu mesofilik dan termofilik. Grafik yang di atas ini adalah suhu termofilik yang bisa menghasilkan biogas hingga 600 normal liter per kilogram VS, sedangkan pada kondisi mesofilik hanya mencapai 400 normal liter per kilogram VS. Dan pada gambar sebelah kanan bisa kita lihat pengaruh suhu terhadap total produksi biogas yang dihasilkan dan kandungan metan. Bisa kita lihat juga di sini bahwa makin tinggi suhu pengoperasian biogas, maka total biogas yang dihasilkan juga makin tinggi. Nah, dari satu percobaan, misalnya dihasilkan bahwa pada suhu 20 derajat Celcius, total produksi biogasnya hanya mencapai sekitar 6.000 ml, dan ketika suhunya dinaikkan pada suhu mesofilik 35 derajat Celcius, ya bisa lebih dari 3 kali lipat, mencapai 18.000 atau 19.000 ml. Demikian juga kandungan metananya, ya, pada kondisi yang suhu rendah, 20 derajat Celcius, kandungan metananya hanya 25%, dan pada kondisi mesofilik, kandungan metananya bisa mencapai lebih dari 60%. Nah, berikut adalah beberapa keunggulan digester termofilik. Di antaranya adalah pertama, naiknya laju reaksi karena destruksi atau dekomposisi padatan organik meningkat. Kemudian efisiensi juga naik, ya, karena fraksi padatan organik yang dihancurkan lebih banyak. Kemudian juga meningkatnya pemisahan antara padatan dan cairan. Kemudian dekomposisi organisme patogen juga akan meningkat, sehingga benih gulma dan telur serangga akan mati. Keunggulan lainnya adalah dekomposisi menjadi lebih cepat, sehingga waktu retensinya menjadi lebih pendek. Sehingga untuk satu periode waktu tertentu, misalnya kalau kita hitung per tahun, maka proses digester termofilik itu bisa memproses lebih banyak bahan. Kemudian karena prosesnya lebih cepat juga, digester termofilik bisa dibuat dalam ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan digester mesofilik, ya, pada limbah yang sama. Kemudian digester termofilik
termofilik itu juga bisa bekerja dengan tingkat pembebanan atau laju pembebanan yang lebih tinggi. Tetapi harus kita ingat bahwa digester termofilik itu sangat peka terhadap perubahan suhu. Kalau suhu berubah plus minus 1 derajat itu sudah akan mempengaruhi proses produksi biogas. Ya, sedangkan digester mesofilik itu masih bisa bertahan dengan perubahan suhu plus minus 3 derajat Celcius. Artinya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Sedangkan untuk digester termofilik, perubahan suhu 1 derajat itu sudah akan menyebabkan penurunan kinerja digester. Faktor yang kesembilan adalah derajat keasaman. Kita tahu bahwa proses biogas melibatkan kerja mikroorganisme yang bekerja pada kisaran pH tertentu. Mikroorganisme yang terlibat dalam proses produksi biogas bermacam-macam dan oleh karena itu kisaran pH-nya juga akan berbeda-beda. Tetapi riset menunjukkan bahwa kisaran pH yang optimal bagi proses penguraian anaerobik itu berada pada rentang 6,4 hingga 7,2. Pada kisaran hampir atau sekitar pH normal. Meskipun demikian, proses penguraian anaerobik juga masih bisa berjalan dengan baik pada interval yang nilai pH yang lebih lebar, yaitu antara 5,5 hingga 8,5. Nah, di luar kisaran ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Sebagian besar mikroorganisme lebih menyukai kisaran pH netral, yaitu sekitar 7 sampai 7,5, kecuali mikroorganisme penghasil asam yang bekerja pada kondisi asam. Untuk bakteri mektanogenesis, ini yang sangat penting di dalam proses produksi biogas, pH yang optimum adalah 6,6 sampai 7. Pada pH kurang dari 6,6, bakteri metanogen akan tumbuh sangat lambat, sehingga produksi biogas, terutama metana, itu juga akan terhambat. Faktor yang selanjutnya adalah alkalinitas. Alkalinitas adalah kemampuan medium atau substrat untuk menyerap proton atau kemampuan dalam menetralisir ekses kondisi asam atau basa. Alkalinitas yang tinggi itu menunjukkan bahwa stabilitas digester juga tinggi. Kalsium karbonat biasanya digunakan sebagai substansi penyangga dalam proses anaerobic digestion, dalam proses dekomposisi anaerobik, dan juga digunakan untuk mengindikasikan nilai alkalinitas dari suatu medium. Kisaran nilai alkalinitas untuk proses anaerobic digestion adalah antara 2000 sampai 4000 mg per liter sebagai CaCO3. Pada alkalinitas yang rendah, digester tidak mampu mempertahankan kisaran pH yang diinginkan dan tidak mampu mengimbangi atau buffering volatil fatty acid yang dihasilkan. Larutan sodium bikarbonat atau NaHCO3 biasanya digunakan untuk menyesuaikan pH dan alkalinitas dari substrat. Alkalinitas biasanya diukur juga bersama-sama dengan volatil fatty acid, dan rasio volatil fatty acid terhadap alkalinitas biasanya digunakan untuk mengindikasikan apakah digester bekerja dengan baik atau tidak. Pada rasio volatil fatty acid terhadap alkalinitas kurang dari 0,2, maka produksi biogas akan rendah. Sedangkan kondisi rasio volatil fatty acid terhadap alkalinitas yang baik itu berada pada kisaran 0,3 sampai 0,4, di mana pada kondisi ini produksi biogas itu tinggi. Sedangkan kalau rasio volatil fatty acid terhadap alkalinitas meningkat, maka akan terjadi gangguan pada proses anaerobic digestion. Misalnya pada rasio 0,4 sampai 0,5, kondisi anaerobic digestion akan menjadi terganggu dan kondisi kritis akan terjadi pada rasio 0,6 sampai 0,7, dan pada rasio 0,8 produksi metana sama sekali akan terhenti. Apa yang bisa dilakukan pada kondisi seperti itu? Maka kita harus menghentikan umpan. Jadi tidak ditambahi umpan, tetapi ditambahi bahan untuk meningkatkan alkalin, untuk menurunkan rasio volatil fatty acid terhadap alkalinitas atau untuk meningkatkan alkalinitas. Misalnya dengan menambahkan tadi natrium bikarbonat. Kondisi pengoperasian biogas berikutnya yang dapat mempengaruhi produksi biogas adalah pengadukan atau mixing. Tujuan dari pengadukan adalah untuk mencampurkan bahan segar dengan digestat yang mengandung mikroba. Untuk kasus co-digestion, jadi proses dekomposisi
komposisi anaerobik dengan berbagai bahan yang dicampur, pengadukan harus dilakukan sebelum bahan dimasukkan ke dalam digester. Apa maksudnya? Adalah untuk mencapai kondisi substrat yang homogen. Pengadukan dalam digester akan meningkatkan kontak antara mikroorganisme dan substrat, dan dengan demikian meningkatkan kemampuan populasi bakteri dalam mendapatkan nutrisi. Pengadukan itu juga akan mencegah pembentukan gumpalan busa yang disebut skam yang akan mengambang di permukaan dan akan mengganggu proses produksi biogas. Pengadukan juga akan menghindari terjadinya gradien suhu di dalam digester yang tentu akan menjadi tidak baik bagi digester. Tetapi harus kita ingat bahwa pencampuran atau pengadukan yang berlebihan itu dapat mengganggu mikroba. Oleh karena itu, pengadukan sebaiknya dilakukan dengan secara lambat. Pengadukan dapat dilakukan baik secara mekanis, melalui pengadukan mekanis, atau dapat juga dilakukan dengan cara lain, misalnya menggunakan biogas bertekanan yang diinjeksikan ke dalam substrat. Jadi biogas yang memiliki tekanan besar, biogas yang terkompresi, itu dapat juga digunakan untuk melakukan pengadukan dan untuk menghasilkan pencampuran material baik secara total maupun secara sebagian. Nah, selain faktor-faktor yang sudah kita jelaskan sebelumnya, di dalam proses produksi biogas juga ada beberapa faktor, ada beberapa senyawa yang dapat menghambat proses produksi biogas. Faktor-faktor itu misalnya asam lemak, amonia, oksigen, logam, hidrogen sulfida yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, penginhibitor atau penghambat yang pertama adalah asam lemak volatil atau volatile fatty acid VFA. Produksi volatile fatty acid yang cepat pada tahap hidrolisis akan menghambat proses anaerobic digestion. Karena apa? Karena volatile fatty acid itu akan menurunkan pH dan menghambat bakteri metanogen. Kisaran nilai volatile fatty acid yang akan menghambat produksi biogas adalah lebih dari 2000 mg per liter asam astat atau 8.000 mg per liter total asam atau total volatile fatty acid. Faktor yang mengakibatkan akumulasi volatile fatty acid diantaranya adalah pengadukan yang kurang memadai atau tanpa pengadukan sama sekali pada proses dry anaerobik. Akumulasi volatile fatty acid dapat dicegah misalnya untuk proses batch dapat dilakukan dengan meningkatkan rasio inokulum terhadap substrat atau dapat dilakukan dengan meresirkulasi, mendaur ulang perkolat. Kemudian pencegahan akumulasi volatile fatty acid untuk sistem kontinu itu dapat dilakukan dengan menurunkan organic loading rate yang akan membantu bakteri-bakteri metanogen dalam mengkonsumsi asam-asam lemak. Contohnya dari suatu penelitian dihasilkan bahwa untuk proses anaerobic digestion system kontinu, jika OLR-nya diturunkan dari 20 ke 12,5 kg per meter kubik per hari, maka produksi volatile fatty acid dapat diturunkan dari 227 menjadi hanya 58,7 mg per liter. Faktor penghambat yang kedua adalah amonia. Kita tahu bahwa nitrogen merupakan unsur yang sangat esensial bagi pertumbuhan bakteri, tetapi konsentrasi nitrogen yang tinggi justru dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sumber utama nitrogen adalah protein. Nitrogen anorganik muncul sebagai free ammonia atau Fa dan amonium. Jumlah keduanya dikenal sebagai total amonia nitrogen atau TAN. Nah, amonia akan menurunkan pH akibat akumulasi volatile fatty acid di dalam digester. Metanogen adalah bakteri yang paling rentan terhadap akumulasi amonia. Kisaran nilai amonia bebas atau free ammonia yang menghambat proses anaerobic digestion antara 300 sampai 800 mg per liter. Sedangkan kisaran amonium yang akan menjadi penghambat adalah 1.500 hingga 3.000 mg per liter. Dan kalau kita melihat dari total amonianya, maka proses anaerobic digestion akan terhambat pada nilai total amonia lebih dari 4.000 mg per liter. Untuk proses produksi biogas dengan substrat yang memiliki kandungan nitrogen yang tinggi, maka proses produksi metana akan stabil pada total amonia 4 gram per liter pada kondisi mesofilik, dan pada kondisi termofilik total amonia
adalah 3,5 gram per liter yang setara dengan 0,85 gram per liter free amonia. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi amonia ini adalah di antaranya reduksi organic loading rate, kemudian melakukan co-digestion yang mencampur bahan, kemudian menggunakan bahan-bahan yang memiliki kandungan karbon tinggi, misalnya seperti menambahkan karton atau kertas dalam proses produksi biogas atau dicampurkan ke dalam substrat pada proses produksi biogas. Faktor penghambat yang ketiga adalah logam. Sejumlah senyawa adalah racun bagi mikroorganisme. Di antaranya adalah logam berat, antibiotik, dan deterjen yang dapat menghambat proses biometanasi. Bakteri metanogen umumnya dianggap sebagai mikroorganisme yang paling sensitif terhadap toksisitas dalam proses anaerobic digestion. Tabel berikut ini adalah beberapa jenis logam yang akan menjadi penghambat bagi proses anaerobic digestion. Berikut batas-batas nilainya dalam miligram per liter, baik untuk kondisi inhibition atau kondisi menghambat maupun kondisi beracun. Kalau beracun berarti tidak hanya menghambat tetapi menjadikan proses biogas itu berhenti. Logam-logam itu antara lain adalah tembaga atau koper, kadmium, zinc, nikel, dan lead atau Pb itu ada plumbum atau timbal, kemudian kromium 3 dan kromium 6. Kemudian inhibitor yang keempat adalah oksigen. Kita tahu bahwa proses produksi biogas itu terjadi melalui proses dekomposisi anaerobik yang dilakukan oleh konsorsium bakteri yang tidak semuanya anaerobik. Bakteri dalam proses hidrolisis adalah fakultatif dan anaerobik obligatory, sedangkan mayoritas bakteri asidifikasi adalah fakultatif. Kita nanti akan melihat apa yang dimaksud dengan bakteri fakultatif. Kemudian bakteri fakultatif itu adalah aktif dengan atau tanpa kehadiran molekul oksigen bebas. Oleh karena itu, pentingnya konsentrasi oksigen sangat bergantung pada komunitas mikroba yang berbeda yang terlibat dalam proses biogas. Bakteri penghasil metana adalah sepenuhnya anaerobik, sehingga sangat sensitif terhadap oksigen dan mati jika kontak dengan udara. Organisme lainnya bisa bertahan pada konsentrasi oksigen yang cukup rendah, sementara lainnya lagi tumbuh lebih baik jika ada oksigen. Radikal bebas oksigen adalah agen pengoksidasi kuat yang dapat menghancurkan sel dengan cara mengoksidasi berbagai komponen sel bakteri. Berdasarkan sifatnya terhadap oksigen, bakteri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu aerobik, aerobik fakultatif, toleran oksigen, mikroaerofilik, dan anaerobik. Bakteri aerobik itu adalah bakteri yang melakukan respirasi dengan adanya oksigen. Selalu, jadi bakteri-bakteri aerobik memerlukan adanya oksigen. Sebaliknya, bakteri anaerobik tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya dan bahkan mati jika ada oksigen. Bakteri anaerobik selalu melakukan respirasi anaerobik atau respirasi fermentasi. Di antara kedua ekstrim ini ada bakteri aerobik fakultatif, yaitu bakteri yang melakukan respirasi dengan oksigen, tetapi dalam keadaan tidak ada oksigen dapat melakukan respirasi fermentatif atau respirasi anaerobik. Sedangkan bakteri toleran oksigen itu dapat hidup dengan oksigen, tetapi selalu melakukan fermentasi. Dan bakteri mikroaerofilik adalah bakteri yang melakukan respirasi dengan oksigen, tetapi hanya pada konsentrasi oksigen yang lebih rendah dari oksigen atmosfer. Inhibitor yang kelima adalah garam. Semua mikroorganisme membutuhkan garam untuk dapat berfungsi. Karena apa? Karena garam mengandung blok pembangun penting untuk mikroorganisme seperti natrium, kalium, dan klorin. Beberapa limbah memiliki konsentrasi garam yang tinggi atau berpotensi melepaskan garam berlebih yang dapat menghambat mikroorganisme dalam proses biogas. Kita tahu bahwa garam dan juga gula memiliki efek pengawet, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Terlalu banyak garam atau gula akan menyebabkan sel harus memompa keluar air sehingga sel akan kehilangan bentuk dan fungsinya. Contoh bahan yang dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi garam
dalam proses biogas adalah limbah dari industri makanan dan perikanan atau berbagai jenis bahan yang kaya protein yang mengarah pada pelepasan amonia. Biasanya, mikroorganisme penghasil metana adalah yang paling terpengaruh oleh meningkatnya konsentrasi garam dalam proses biogas. Inhibitor yang keenam, yang terakhir adalah H2S atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida dalam biogas dihasilkan dari substrat dengan kandungan sulfur atau sulfat yang tinggi. Misalnya adalah efluen dari industri dalam prosesnya menggunakan asam sulfat atau substrat yang berasal dari hasil laut atau perikanan. H2S memiliki bau tidak sedap seperti telur busuk, bersifat korosif sehingga mengurangi umur pipa dan umur mesin biogas, serta beracun. Konsentrasi H2S yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan pH dan mempengaruhi proses dekomposisi anaerobik. Chen dan kawan-kawan melaporkan bahwa H2S menghambat metanogen dalam proses anaerobic digestion. Konsentrasi H2S hingga 200 mg per liter sesungguhnya tidak menghambat pertumbuhan mikroba, tetapi dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Cara untuk mengurangi H2S diantaranya adalah menambahkan arang. Satu penelitian yang dilakukan oleh Wang dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penambahan arang kayu poplar dengan dosis 3 gram per 500 gram manur dapat mengurangi H2S dalam biogas sebesar 78% per gram TS umpan. Dan yang menggembirakan adalah penambahan arang ini tidak mempengaruhi produksi metan. Nah, demikianlah presentasi mengenai faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi biogas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.